Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Banjir di Dusun 1, kali ini sangat besar, rumah Dusun 1. Ratusan rumah di 5 kecamatan di Tanggamus terendam banjir yang disebabkan tanggul sungai jebol. Puluhan truk antri menjual singkong di pabrik. Dampak protes pengusaha terkait penetapan harga singkong oleh pemerintah. Tim sepak bola Bayangkara FC resmi berpindah markas ke Lampung. Rumah Dusun 1. Ratusan rumah 5 kecamatan di Kabupaten Tanggamus Selasa dini hari terendam banjir. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter hingga menyebabkan banyak warga yang mengungsi. 5 kecamatan yang terendam banjir yakni Kecamatan Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Klumbayan, dan Bandar Negeri Sumuong. Banjir disebabkan jebolnya tanggul sungai di Kecamatan Wonosobo jebol akibat tidak mampu menampung air hujan selama lebih dari 5 jam. Akibatnya air sungai meluap ke permukiman. Salah satu desa yang terparah terendam banjir adalah Desa Waingarip karena berada paling dekat dengan lokasi tanggul yang jebol. Semua seluruh lah, hujan gunung, hujan ini. Terus di dalam rumah itu yang paling terdalam berapa meter, Mas? Ada 1 meteran. 1 meter lebih. Itu terjadi pada pukul berapa, Mas, yang paling tinggi? Pukul 5. Subuh. Subuh sampai jam 6 ya. Iya. Udah mulai berkurang. Nah, bisa diceritakan nggak, Mas, awal hujan hingga terjadinya banjir ini? Awal dari sekitar sore sih Pak. Maghrib itu udah mulai hujan. Subuh ya? Iya, subuh jam-jam 2 lah. 2 dan 3. Ini dampaknya ini, Mas, ini berapa rumah yang terendam, Mas? Pokoknya daerah Pulau Sari ini seluruh sih Pak. Satu dusun, Mas, ya? Biasanya nggak sebesar ini, tapi sekali ini tinggi sekali. Di dalam rumah pun semua peralatan rumah itu terendam. Rata-rata apa aja yang rusak, Pak, akibat banjir? Itu elektronik ya, kulkas, mesin cuci, ya kulkas, mesin cuci, laptop, kipas angin dan magicom dan lain-lain, semua seluruh isi rumah itu terapung. Banjir di 5 kecamatan juga menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Banyak jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan akibat terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Asep Sepuluh melaporkan dari Tanggamus. Banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Tanggamus pada Selasa siang belum sepenuhnya surut. Beberapa tempat masih terendam banjir dengan ketinggian air sekitar setengah meter. Sebagian warga yang rumahnya paling parah terendam banjir juga belum pulang dari pengungsian menunggu air surut. Petugas BPBD, SAR, tentara, polisi, dan Pemda turun ke lokasi bencana untuk membantu para korban. Petugas BPBD menurunkan beberapa perahu karet untuk mengevakuasi warga lansia dan balita ke tempat lebih aman. Sebagian besar warga sudah pulang dari pengungsian setelah banjir yang merendam rumahnya surut. Banjir yang membawa lumpur itu merusak perabotan rumah tangga dan kendaraan. Terus apa ya yang kerendam? Ayam udah mati. Hingga Selasa siang, petugas BPBD Tanggamus masih mendata rumah warga dan bangunan fasilitas umum yang terdampak banjir. Mereka memperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 400 rumah yang terdampak banjir. Petugas BPBD menyatakan banjir di 5 kecamatan tidak merenggut korban jiwa. Bulan Juli tahun 2025 ada beberapa titik yang di Kabupaten Tanggamus berdampak banjir. Di antaranya adalah 5 kecamatan, yaitu yang pertama Wonosobo, kemudian ada
BNS, kemudian ada juga di Kelumbayan, ada juga di Semaka, kemudian di Kota Agung Barat. Intinya kami dari BPBD, Basarnas, kemudian OPD yang terkait, termasuk dari Dinas Sosial, nanti Dinas Kesehatan juga, serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus, respek terhadap kejadian ini. Kami turun ke lapangan langsung dan melihat kondisinya. Maka ini langkah-langkah yang kita ambil setelah nanti kita asesmen apa kebutuhan, kemudian dampak apa yang dilibatkan dari banjir ini. Yang pertama nanti mungkin kita akan adakan dapur umum untuk membantu masyarakat untuk kegiatan sehari-hari untuk beberapa hari ke depan. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam ratusan hektar sawah dan perkebunan palawija. Untuk membantu para korban, Pemda Tanggamus juga mendirikan posko kesehatan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Para pekerja di perusahaan perkebunan tebu di Gedung Meneng, Tulang Bawang, Selasa pagi digegerkan penemuan mayat pria di salah satu kamar tetangga bedeng mereka. Saat baru ditemukan, mayat sudah mengeluarkan bau dan kondisinya mulai rusak. Korban diduga tewas sejak 3 hari lalu. Korban bernama Ponijan, umur 55 tahun. Ia merupakan buruh tanam di perusahaan ini yang tinggal sendirian di bedeng bekerja. Mayatnya ditemukan oleh tetangganya yang awalnya curiga korban tidak pernah masuk kerja dan pintu kamarnya ditutup. Tetangganya kemudian menelpon keluarganya dan rupanya korban tidak pulang kampung. Warga dan polisi kemudian membuka paksa kamar korban dan menemukan korban meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan polisi, korban diduga meninggal akibat sakit komplikasi yang dideritanya. Dugaan tersebut diperkuat dari pengakuan keluarga korban. Pada saat kami olah TKP, kita temukan posisi mayat dalam kondisi terlentang, tidak adanya tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh korban. Setelah kita koordinasi dengan pihak keluarga, rupanya korban ini juga mempunyai riwayat penyakit, asam urat dan darah tinggi. Setelah itu kami koordinasi dengan keluarga, dari pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah, kemudian menolak melakukan otopsi, lalu jenazah dibawa pulang pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak keluarga menolak jenazah diotopsi dan mengikhlaskan kematian korban sebagai musibah. Oleh polisi, jenazah korban kemudian diantarkan ke keluarganya untuk dimakamkan di rumah duka di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah truk bermuatan mesin penggilingan kopi ringsek akibat menabrak bagian belakang truk mogok di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah, Selasa pagi. Kondektur truk mengalami patah tulang kaki dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Sedangkan untuk pengemudi dan seorang penumpangnya selamat. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan mesin kopi sedang melaju dari arah Pagar Alam, Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi truk mengantuk, tidak melihat ada truk mogok di depannya. Di belakang truk mogok sudah dipasang rambu-rambu. Rambu-rambu udah ada, lampu ada. Ya mungkin mobil itu ya nggak tahu ngantuk apa, nggak tahu apa. Tahu nomor aja. Nomor? Dia aja. Ada korban berarti? Ada korban Pak, kakinya patah Pak. Sopir itu? Bukan sopir, keneknya. Keneknya patah? Sopirnya? Kalau sopirnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari mana mobil itu katanya? Pagar Alam ya, dari Pagar Alam Pak. Nah, bawa apa? Bawa apa sih itu? Mesin kopi. Itu Pagar Alam ke Lampung. Jadi ada yang meninggal? Korban aja? Nggak ada. Nggak ada? Cuma patah kakinya. Berapa orang? Satu doang itu yang. Mau dibawa kemana? Ke rumah sakit. Pagar Alam. Pagar Alam. Kejadian seperti apa? Nggak tahu Pak, saya lagi tidur di dalam belakang kan. Hah? Kebetulan aja mobilnya langsung nabrak. Ngantuk apa gimana sopirnya? Nggak tahu juga saya Pak. Nggak tahu. Kamu lagi tidur? Iya, dua tadi penumpang dalam tidur semua kita kan. Oh. Keneknya dari sini, yang supirnya sini kan. Ada yang meninggal nggak? Nggak tahu juga Pak tadi. Itu. Apa yang luka? Ada sopirnya apa keneknya? Keneknya Pak, kakinya sebelah sini patah semua Pak, kiri kanannya. Ke kanan semua patah? Kayak pecah gitu patah. Dibawa kemana? Di rumah sakit, bukan ada sini.
Di Lampung Tengah. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Evakuasi kedua truk masih menunggu bantuan dari pihak perusahaan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah.